Bapak Prabowo Subianto insya Allah akan segera memimpin negeri ini, dan ini merupakan kehendak rakyat Indonesia. Kami ingin mendoakan agar Jenderal TNI Prabowo Subianto nantinya sukses di dalam mengemban tugas negara. Kami semua akan berkontribusi, akan mendukung agar pemimpin kita yang baru nanti benar-benar sukses untuk sekali lagi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memajukan kesejahteraan rakyat, menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri tercinta ini. Dan kami titipkan sekaligus Bapak Prabowo, kibarkan makin tinggi lagi merah putih di pentas dunia. Sesuatu yang sangat-sangat mahal, dan apabila kita bisa pertahankan, negara kita terus akan langgeng, akan kuat, akan abadi. Cap. Bagus. Cap. Bagus. Anak petani jadi insinyur. Cap. Direktur. Cap. Belajar yang baik ya. Bapak pemesan saya. 24. 24 juga. Oh iya. Mau 31-nya? Sama Abdul. Iya. Galak banget. Wah, kalau nyemir sepatu Pak. Iya. Sekali. Nanti kita jadi jenderal karena beliau. Oh ya siap. Musuh Israel bertambah satu dari Timur Tengah. Dilaporkan bahwa Bahrain mulai membombardir Israel dengan serangan beberapa drone. Dikutip dari Tribun News, pada 4 Mei diketahui serangan itu telah dilakukan beberapa waktu lalu. Pertama kalinya, Bahrain menyatakan tanggung jawabnya atas serangan terhadap sasaran Israel di wilayah Eilat di Israel Selatan. Brigade Ashtar Bahrain menyatakan bahwa mereka telah menyerang sasaran Israel dengan menggunakan drone. Disebutkan bahwa tindakan mereka itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas untuk warga Gaza. Diketahui targetnya adalah markas perusahaan yang bertanggung jawab atas transportasi darat di Israel. Bahrain mengatakan bahwa mereka akan terus melakukan serangan terhadap Israel sampai perang berhenti. Polisi ungkap kondisi pelaku pembunuhan dan mutilasi istri di Ciamis usai ditangkap. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKBP Joko Prihatin mengatakan pelaku masih bungkam saat ditanya soal kejadian pembunuhan tersebut. Bahkan dirinya masih beberapa kali reaktif jika disinggung kejadian tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait kasus pembunuhan tersebut. AKBP Joko mengatakan pelaku juga memiliki hutang ke bank dan perseorangan yang jumlahnya lebih dari 100 juta. Diduga masalah hutang piutang tersebut yang memicu pembunuhan terjadi. Pinjaman dari bank dan perorangan diduga digunakan pelaku untuk menutupi hutang sebelumnya. Disebutkan jika usaha jual beli domba milik pelaku bangkrut. Terkait isu anak pelaku yang main judi online, polisi belum bisa mengambil kesimpulan. Menurut polisi, sampai saat ini belum ada yang mengarah ke judi online. Kini polisi sudah mengantongi hasil tes kejiwaan dari pelaku. Suami memutilasi istrinya terjadi di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisandrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis pada Jumat 3 Mei 2024 menggegerkan publik. Kondisi anak Tarsum dan Yanti yang melihat perbuatan keji ayahnya yang mutilasi ibunya terungkap. Sang anak ternyata baru pulang sekolah saat kejadian tersebut. Dia yang memakai pakaian seragam pramuka histeris melihat ibunya sudah tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Ternyata Tarsum sempat menitipkan anaknya karena beralasan akan merantau ke Kalimantan. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKBP Joko Prihatin mengatakan pelaku masih bungkam saat ditanya soal kejadian pembunuhan tersebut. AKBP Joko mengatakan pelaku juga memiliki hutang ke bank dan perseorangan yang jumlahnya lebih dari 100 juta. Diduga masalah hutang tersebut yang memicu pelaku membunuh korban. Geger seorang pengantin yang mengaku bernama Adida Kansa yang ternyata laki-laki.
Kebohongan ESH 26 tahun terbongkar seusai mertua menaruh curiga. ESH menyamar demi dinikahi AK, seorang pria asal Kampung Cigaru, Desa Wangunjaya, Kecamatan Nainggulu, Kabupaten Cianjur. Mereka pun sudah menjalin hubungan 1 tahun sebelum menikah, namun korban tak tahu ESH adalah laki-laki. Hal tersebut lantaran ESH mengenakan gamis dan cadar. Kepada ayah AK, Daud, ESH mengaku kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Daud juga tidak menaruh curiga lantaran ESH mengenakan pakaian gamis dan bercadar. Setelah menjalin hubungan 1 tahun, ESH dan AK pun menikah dengan wali nikah tokoh agama setempat pada Sabtu 12 April 2024. Akhirnya Daud curiga karena ESH lebih tertutup seusai menikah. Kemudian terbongkar identitas ESH sebenarnya adalah seorang laki-laki dan kedua orang tuanya masih hidup. Daud kemudian melaporkan ke polisi karena takut ESH diamuk warga. Dikutip dari Tribun Jabar, Kanit Reskrim Polsek Nainggulu, Bribka Ridwan Taufik mengatakan pihaknya sudah mengamankan Dida Kanza alias ESH di Mapolsek Nainggulu. Kepada polisi, pelaku mengaku jika pura-pura menjadi wanita demi memanfaatkan AK dengan meminta sejumlah uang. Proses hukum tidak berlanjut karena pihak AK sudah mencabut laporan setelah merasa kasihan dengan orang tua ESH yang sudah tua. Malangnya nasib AK, ternyata wanita yang dinikahi selama 12 hari adalah seorang laki-laki. ESH 26 tahun menyamar menjadi seorang wanita demi dinikahi AK. Dikutip dari Tribun Jabar, pernikahan mereka berlangsung di Kampung Cigaru, Desa Wangunjaya, Kecamatan Nainggulu, Kabupaten Cianjur pada Sabtu 12 April 2024. Kebohongan ESH terbongkar seusai mertuanya Daud curiga karena pelaku setelah menikah menjadi makin tertutup. Setelah dicari tahu, identitas aslinya ternyata adalah seorang pria. Sebelumnya, ESH mengaku kedua orang tuanya sudah meninggal. Sehingga ESH dan AK dinikahkan secara siri dengan wali nikah yang merupakan tokoh agama setempat. Ternyata orang tua ESH masih hidup. ESH dan AK berkenalan melalui media sosial dan telah menjalin hubungan 1 tahun sebelum akhirnya menikah. AK dan keluarga tidak curiga karena pelaku menggunakan baju gamis dan cadar. Setelah identitas asli ESH terbongkar, Daud langsung melaporkan ke pihak kepolisian untuk diamankan di Mapolsek Nainggulu. Kanit Reskrim Polsek Nainggulu, Bribka Ridwan Taufik mengatakan jika kedua belah pihak kini sudah melalui proses mediasi. Daud mengatakan laporan AK pun dicabut dengan alasan merasa kasihan dengan orang tua ESH yang sudah tua. Hizbullah mengeklaim telah menembakkan roket Katyusha ke pangkalan Israel. Roket tersebut ditembakkan ke dataran tinggi Golan pada Senin 6 Mei 2024. Serangan tersebut menjadi serangan pembalasan terhadap Israel di wilayah Lebanon Timur. Dikutip dari Kompas.com, media resmi Lebanon melaporkan ada 3 orang terluka. Hizbullah mengeklaim telah meluncurkan 10 kali serangan dalam sehari ke Israel. Israel sebelumnya meluncurkan serangan ke Lebanon Timur yang menewaskan 4 anggota keluarga pada hari Minggu 5 Mei 2024. Hizbullah pun mengumumkan pembalasan serangan dengan meluncurkan puluhan roket ke arah Kiryat Shimna di Israel Utara. Diketahui Israel dan Hizbullah sudah beberapa kali saling serang lintasan perbatasan. Serangan tersebut berawal dari serangan Hamas ke Israel sejak Oktober 2023 yang memicu perang jalur Gaza. Beberapa minggu terakhir pun Hamas juga telah meningkatkan serangan ke Israel Utara. Sedangkan militer Israel menyerang lebih dalam di wilayah Lebanon. Akhirnya ICC bersuara seusai diancam pihak Israel, mengatakan bahwa segala upaya menghalangi dan mengintimidasi harus segera dihentikan. Dikutip dari Tribun News pada 4 Mei, kabar itu disampaikan pihak ICC dalam media X Twitternya pada 3 Mei 2024 kemarin. Pihak ICC memperingatkan bahwa independensi dan ketidakberpihakan ICC akan rusak jika individu mengancam akan melakukan pembalasan. Melansir New Arab, komentar ICC itu jelas merujuk kepada klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di mana soal surat perintah penangkapan yang akan dikeluarkan terhadapnya adalah kejahatan kebencian antisemit. Pihak ICC mengatakan bahwa ancaman semacam itu, bahkan ketika tidak ditindaklanjuti, bisa jadi merupakan pelanggaran terhadap penyelenggaraan peradilan berdasarkan pasal 70 Statuta Roma. Sehingga ICC menegaskan bahwa segala upaya untuk menghalangi, mengintimidasi atau mempengaruhi pejabatnya secara tidak pantas harus segera dihentikan. Ibu pelaku yang menewaskan juniornya kecewa dengan tingkah laku anaknya.
Ibunda Tegar Rafisa Jaya, 21 tahun, langsung tak sadarkan diri begitu mengetahui anaknya menjadi tersangka yang menewaskan Putu Satria Ananta Rustika, 19 tahun. Putu tewas di STIP Jakarta seusai dianiaya oleh Tegar seniornya di kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Sang paman Triyono langsung menghubungi keluarga Tegar begitu mengetahui kabar tersebut. Triyono mengaku sang ibu sangat kecewa serta terpukul dengan tingkah laku yang anaknya perbuat. Sang ibu pun rela banting tulang bekerja siang dan malam untuk menyekolahkan Tegar di STIP. Tegar dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dipukuli maka hilang kesadaran, lalu pingsan dan jatuh. Kemudian dilakukan pertolongan oleh rekan-rekannya dan dipindahkan ke satu tempat di kelas di sebelah toilet. Kemudian sebelum dipindahkan ke toilet dilakukan upaya penyelamatan menurut tersangka ya, penyelamatan dengan cara memasukkan tangan di mulut untuk menarik lidahnya. Tapi justru itu kemudian yang menutup saluran pernapasan sehingga korban meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.